Pak Kabinnya juga hadir beberapa. Saya dapat informasi beberapa kabin besok baru bisa menyusul karena masih banyak kegiatan di kantor. Yang saya hormati Bapak Ibu para kepala sekolah jenjang SMP se-Kabupaten Lebak yang alhamdulillah hampir 100% bisa hadir semua, baik kepala sekolah yang senior maupun yang kemarin baru mendapatkan kepercayaan untuk mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita semua pada sore hari ini, khususnya saya pribadi sangat berbahagia bisa berkumpul bersilaturahmi dengan pahlawan-pahlawan tanpa jasa di jenjang SMP di Kabupaten Lebak. Tepuk tangan untuk selawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita umatnya hingga akhir zaman. Sebelum saya menyampaikan sambutan, pertama saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Guru untuk Bapak Ibu guru semua yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 November kemarin. Nanti Bapak Ibu sekalian, saya selalu berusaha menyempatkan hadir kalau ada kegiatan terkait dengan bidang pendidikan. Sebenarnya capek awal ini. Saya berangkat dari kemarin malam, pagi tadi ada acara di Jakarta, semalam Pak Kadis, Pak Sekda bisa nggak hadir besok jam 3? Saya lihat agenda di Jakarta paling sampai jam 10, jam 11, insya Allah bisa sebelum jam 3 saya datang. Alhamdulillah jam 2 sudah di sini. Sebagian peserta dan Pak Kadis yang belum datang, saya sudah datang dulu. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan Pak Kadis, sudah lama kita tidak ada kegiatan peningkatan kapasitas. Bukan karena kita tidak mau, tapi karena kondisi yang tidak membolehkan. Kita tahu 2020, 2021 sampai dengan awal 2022 kita masih dibatasi sekali kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul seperti ini karena pandemi COVID-19. Tapi alhamdulillah mulai perubahan kemarin ya, tahun ini ya, perubahan kemarin ada. Kita coba menganggarkan untuk peningkatan kapasitas, terutama saya ingin kepala sekolahnya dahulu. Kalau guru kan sudah banyak, pendidikan dari Kemendikbud, dari pemerintah pusat sudah banyak. Kepala sekolahnya, artinya apa? Di Undang-Undang ASN dan juga di peraturan pemerintah tentang manajemen ASN, Bapak Ibu sekalian sebagai ASN itu memiliki hak untuk meningkatkan kapasitasnya. Punya hak Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Pemda tidak mengadakan, protes, demo ke Pemda. Karena punya hak. Dan kami pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan kapasitas ASN juga. Kita wajib, Bapak Ibu punya hak. Jadi nyambung. Nah, kenapa peningkatan kapasitas ini penting? Karena kita tahu ASN, PNS kita bekerja tentunya berdasarkan regulasi, aturan. Apalagi di dunia pendidikan, kurikulum mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Nah, aturan ini dinamis Bapak Ibu sekalian, regulasinya berubah-ubah, selalu mengikuti perkembangan zaman. Nah, tadi masalah bos juga, dulu bos kita nggak tahu apa-apa, sekarang masuk sistem terintegrasi dengan sistem informasi pemerintahan daerah SIPD. Jadi kita semua bisa memantau, termasuk dana desa dan sebagainya, semua terintegrasi. Ya. Nah, kalau kita tidak segera bisa menyesuaikan dengan kondisi ini, kita akan ketinggalan. Ya, itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebagai kepala sekolahnya adalah sebagai pemimpin tertinggi di satuan pendidikannya masing-masing. Pemimpin tertinggi. Jadi yang bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan di sekolahnya, bertanggung jawab terhadap perilaku anak buahnya, perilaku guru-gurunya, dan juga perilaku siswa-siswanya. Makanya Bapak Ibu ini meskipun sekupnya kecil di sekolah, tapi pemimpin harus mulai mempelajari bagaimana menjadi seorang pemimpin, terutama pemimpin yang bijak. Mencari orang pintar banyak, Pak. Mencari orang rajin bekerja banyak, tapi mencari orang yang bijak setengah mati. Karena apa? Kalau kita mau bersikap bijak, kita harus bisa melepaskan kepentingan-kepentingan pribadi kita, ego-ego kita. Kalau kita masih mengedepankan ego otoriter, nah, pasti akan buang protes semua. Itulah. Jadi manusia bijak itu susah, karena kita harus mengorbankan kepentingan-kepentingan kita, ego-ego kita untuk kebersamaan di organisasinya masing-masing. Nah, saya tidak ingin mendengar nanti ada guru yang mengomongkan gaya kepemimpinan kepala sekolahnya, ada murid yang protes dan sebagainya. Berarti ada sesuatu yang belum sesuai di lingkungan sekolahnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu punya tanggung jawab itu. Di samping mendidik anak buah, tenaga pengajar, juga bertanggung jawab mendidik anak-anak atau siswa-siswanya. Nah, saya fokus pada kondisi anak-anak sekolah kita saat ini. Dengan berkembangnya teknologi informasi, ya, begitu cepatnya mereka punya media sosial, melihat, dan karakter anak-anak kita itu ingin meniru. Kalau di TikTok, di Instagram, di Facebook lihat bullying, ya, apa namanya itu bahasa Indonesia-nya? Perundungan. Baru dulu waktu saya masih sekolah nggak ada bahasa perundungan. Perundungan itu rata-rata mereka ingin coba-coba meniru. Saya perlu sampaikan ini, termasuk kekerasan, perkelahian, menggunakan senjata tajam. Dan saya sudah dapat laporan di Lebak pun ada. Ya, Pak Kadis yang gunung kasus dengan siswa-siswa dari Kabupaten Serang yang di Cibadak. Nah, itu dampak negatif dari adanya teknologi informasi. Caranya bagaimana? Ya, kalau kita murid-murid kita zamannya zaman era digital, era teknologi, Bapak Ibu guru, kepala sekolah harus juga bisa menyesuaikan. Saya yakin anak-anak SMP sekarang semua punya media sosial, dan Bapak Ibu guru-gurunya juga harus wajib memiliki media sosial
Untuk apa? Untuk kontrol murid-muridnya. Nanti di follow murid-muridnya. Kalau dia posting yang nggak benar, ingatkan. Caranya begitu. Saya SOP dalam hidup saya sebelum tidur itu buka media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, Lebak jarang ada yang menggunakan. Nah, dari situ saya tahu perkembangan di Kabupaten Lebak. Kalau ada jalan rusak, langsung saya linknya saya kirim ke Dinas PU, tolong besok tugaskan untuk ngecek benar apa enggak laporannya. Kadang apa yang diupload di media sosial itu kadang tidak benar. Kasus-kasus yang beberapa tahun yang lalu. Contoh, pernah saya di Cirinten, apa Bojonegoro gitu, ada yang ditandu ke puskesmas, ibu mau melahirkan awal tahun 2023 kemarin. Saya suruh cek kepala dinas kesehatan, setelah dicek ternyata apa? Foto dan video tahun 2019. Nah, dari situ kan saya bisa langsung komen. Anda kalau posting dapat kiriman jangan main posting, dicek dulu kebenarannya. Nggak lama langsung dihapus sama mereka. Nah, ini pentingnya media untuk kita mengetahui perkembangan di lingkungan kita masing-masing. Itu terkait dengan siswa kita dengan teknologi informasi. Libatkan teman-teman Forkopimda, terutama kepolisian, karena kepolisian juga mendapatkan tugas untuk memantau kenakalan remaja. Silakan sewaktu-waktu kolaborasi, datangkan mereka untuk memberikan penyuluhan di sekolah. Bapak Ibu tidak mungkin bisa bekerja sendiri, harus berkolaborasi. Berkolaborasi dengan siapa? Yang pertama tentunya dengan anak buah, pendidik, guru-gurunya di bawah kepemimpinan Bapak Ibu. Yang kedua, berkolaborasi dengan siapa? Dengan masyarakat, dengan orang tua siswa. Nah, kemarin hasil evaluasi kita masih ada gap negatif antara lulusan SD dengan yang melanjutkan ke jenjang SMA. Udah masuk rumusan perhitungan rata-rata lama sekolah, ya. Karena pendidikan ini tidak bisa instan, perlu proses. Penghitungannya juga bukan berarti yang siswa sekolah lulus dihitung berbagikan, dilihat dari usia 26 tahun ke atas. Sedangkan sepuh-sepuh kita, orang-orang yang tidak kampung kadang umurnya sampai 70, 80, yang dia dulu nggak pernah sekolah, meskipun nggak sekolah. Nanti kampung kan rata-rata gitu. Nanti kalau generasi itu udah terganti oleh generasi 2000 ke atas, insya Allah rata-rata sekolah kita akan meningkat. Itu. Nah, berikutnya kolaborasi dengan siapa lagi? Dengan komunitas, komunitas keagamaan, komunitas kepemudaan dan sebagainya. Saya ingin Bapak Ibu sekalian nanti berkoordinasi, berkolaborasi dengan pondok pesantren yang lulusan SD hanya pesantren di Kobor. Kalau bisa itu diajak didaftarkan ke SMP. Dengan sistem apalah nanti misalkan siswa berkebutuhan khusus misalnya. Karena ini saya coba di SMK Kepekuan, Yayasan Mawar itu punya SMK PU. Murid yang diurna itu hanya satu kelas, hanya 32. Tapi status murid yang ada di pondok pesantren ada 200. Yang penting mereka terdaftar di Dapodi. Metode pembelajarannya melalui video pembelajaran, YouTube dan sebagainya, tutorial. Kalau kita pelatihan kan blended learning system itu kan, blended learning system itu
gitu nonton video. Tapi dalam 1 bulan sekali atau 2 kali gurunya atau kita bekerja sama dengan guru SMK di lingkungan pesantren itu menyampaikan materi tatap muka seminggu sekali. Yang penting mereka terdaftar di Dapodi, punya NISN ya istilahnya, nomor induk siswa nasional. Karena ketidakpahaman mereka. Nah, coba kita bersama-sama Bapak Ibu kita genjot. Jadi biar lulusan-lulusan SD itu bisa maksimal melanjutkan ke jenjang SMP. Kemudian tahun depan pun kita akan menyelenggarakan peningkatan kapasitas seperti ini ya Pak Kadif. Nah, saya minta nanti materinya disampaikan, kalau ini kan nanti ada dari Pak Bambang menyampaikan materi tentang mungkin progres perencanaan pembangunan di bidang pendidikan. Kemudian nanti ada dari BKD terkait dengan pengelolaan anggaran di satuan pendidikan. Kemudian nanti ada dari inspektorat, ada dari inspektorat dari inspektorat ada. Kemudian nanti juga ada dari Kemendikbud terkait dengan pemahaman kurikulum merdeka. Kurikulum kan macam-macam ya sekarang, kurikulum merdeka. Saya sendiri juga nggak begitu paham, ada merdeka belajar, terus merdeka apa lagi? Wadah merdeka. Kalau saya lihat di TikTok aja anak kecil buang tasnya di sekolah, merdeka itu nggak bisa main layangan, nggak bisa main bola, full day school ini. Nah, saya juga ingin menyoroti terkait dengan 5 hari belajar. SMP udah hampir semua. Pak Kadis, dulu laporan ke saya Pak, kita coba 5 hari belajar. Protes dari komunitas madrasah ini ya, padahal 1 hari nambahnya cuma paling 1 jam. Iya. Tapi setelah diajak ngobrol mereka paham. Nah, kita ingin memberi waktu lebih banyak kepada keluarganya untuk mendidik anaknya. Jangan sampai sepenuhnya diserahkan kepada sekolah. Padahal sekolah 1 hari hanya berapa jam? Paling 5-6 jam. Tapi kalau dengan orang tua kan 7. Kita tambah 1 minggu biar mereka kumpul, bisa beraktivitas santai dengan keluarga. Dan toh ini di sekolah-sekolah swasta kan semua sudah berjalan, tidak ada masalah. Tapi ini perlu kita evaluasi bersama tingkat efektivitasnya seperti apa. Dan mudah-mudahan kalau ini bagus, ada peningkatan, terus akan kita lanjutkan ke depan menjadi 5 hari belajar. Ya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya paham keluhan-keluhan Bapak Ibu, bahkan beberapa kepala sekolah mengundurkan diri karena tidak kuat menghadapi tekanan, baik tekanan dari wartawan tanda kutip ya, wartawan yang para ibu, LSM, mungkin APH, tapi kita bersama-sama mencoba mengkomunikasikan itu. Dan saya mendukung kemarin ketika diundang ke Dewan semua datang. Biar mereka tahu, mereka tuh jangan macam-macam sekarang. Kalau kita kan paham sekolah dapat bos berapa sih? 100 juta peruntukannya untuk
peningkatan kapasitas guru untuk ini. Masih gagal. Dan dari pihak HPH pun juga mengeluhkan keberadaan LSM ini. Ternyata tidak hanya kita aja. Ke kejaksaan, ke kepolisian, mereka juga datang mengajukan proposal kegiatan. Enggak hitung-hitungan, sekali ngajukan 80 juta atau kasih aja 100.000 nggak dikasih, demo ngancam. Tapi kalau kita kuncinya yakinkan pengelolaan kita benar, pengelolaan keuangan kita benar, makanya nanti dari BKD Inspektorat akan menyampaikan materi. Kalau kita benar, mau macam-macam juga kita tenang, bisa kita lawan. Tapi kalau kita salah, merasa ada yang ditutupi, ya disitulah kuncinya kita ragu. Yang penting yakinkan bahwa diri kita benar, pengelolaannya benar, pertanggungjawabannya ada. Kalau mereka macam-macam, kalau masalah dipanggil, ya itu melatih mental lah. Saya juga sering dipanggil PH, tanya Pak Subari itu kemarin juga dipanggil saya. Tapi selama langkah-langkah kita sesuai aturan, nggak usah saya datang. Diperiksa apa setengah jam, sejam setengah suruh masuk kuliah. Pak Jokowi pernah juga sih, saya jelasin. Kuncinya yang penting kita yakinkan kita tidak berbuat salah. Tapi kalau ketika nampak dan sampaikan aja, kita nggak tahu, mereka juga mau. Aja benar. Hampir beda 3 bulan. Jadi masalah yang ada itu Bapak Ibu untuk melatih kedewasaan kita semua, kematangan diri kita semua. Kalau kita takut menghadapi masalah, kita nggak akan bisa jadi orang yang sukses. Kuncinya di situ. Kalau ngurus masalah, saya 2000 ngurus masalah itu. Tanya Pak Kadis ngurus masalah aja saya dulu. Tapi kuncinya apa? Kalau ada masalah kita kumpul. Karena belum tentu kita punya ide, punya inovasi untuk menyelesaikan itu. Mungkin dari anak buah kita itu muncul ide yang masuk akal yang bisa menyelesaikan masalah. Kepala dinas yang datang ke ruangan saya jangan pasti bawa masalah, pasti. Tapi setelah saya ajak ngobrol, saya selalu bilang gini, tenang aja, ini mau urusan dunia, nggak selesai. Kalau pahitnya nggak selesai, nggak akan kiamat besok, nggak akan kiamat. Ini urusan dunia, semua pasti ada solusinya. Tinggal bagaimana kita berpikir, mencoba mencari solusinya, ya. Jadi nggak usah takut Pak dengan masalah. Kalau ada masalah biasanya kita rajin baca aturan. Betul kan? Betul. Sama saya dulu juga gitu. Ada masalah, apalagi dipanggil APH, baca aturan. Kalau waduh dengan aturan ini salah, kita cari aturan yang lain untuk ngeles. Ketemu aja gitu. Ketemu. Jadi memang hasil asesmen ini Bapak Ibu, hasil asesmen ASN di Kabupaten Lebak, PNS, ini hasil asesmen. ASN di Kabupaten Lebak akan keluar kinerjanya yang maksimal, inovasinya, improvisasinya apabila ada tekanan. Bila ada tekanan, keluar itu semua ide-idenya. Sama, kalau kita mau ada pemeriksaan dari Inspektorat masalah dana pengelolaan dana BOS, pasti kita itu bentuk tekanan itu. Surat pemberitahuan pemeriksaan reguler pengelolaan dana BOS sekolah SMP 1 kecamatan A. Pasti Bapak Ibu mempersiapkan itu. Yang belum ada SPG-nya disiapkan, laporannya belum benar, pasti kumpul, ya mana yang salah. Itu salah satu bentuk tekanan.
banyak macam-macam, ada deadline waktu dan sebagainya. Itu betul-betul tekanan. Dan hasil asesmennya gitu, kalau ada pada posisi tertekan keluar semua kinerjanya secara maksimal. Nah, kita mencoba kalau sering-sering ditekan berarti bagus. Kita berarti bagus keluar semua kinerjanya. Ya, dan yang terakhir saya berpesan kebijakan Ibu Bupati waktu itu terkait dengan penyelesaian tenaga honorer adik-adik kita yang guru honorer. Total itu sudah ada mungkin sekitar 3.000 lebih yang diangkat jadi PNS dan P3K, dan itu membutuhkan anggaran dengan dinas kesehatan, tenaga kesehatan dengan kependidikan, total itu setahun 340 miliar Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Membangun sumber daya manusia itu mahal. Ya. Kalau jalan rusak 50 kilo, 1 kilo berapa? 2,5 miliar. 50 kilo berarti butuh uang 125 miliar. Tahun ini dianggarkan, selesai tahun depan ya belum menganggarkan lagi. Tapi terkait dengan sumber daya manusia, tenaga pendidik, tahun ini menganggarkan 340 miliar, tahun depan harus disiapkan juga tahun berikut sampai mereka pensiun. Kalau pensiun pasti ngangkat yang baru karena kebutuhan guru untuk mengajar. Mahal sumber daya manusia. Makanya saya berpesan, tolong dilakukan pembinaan, harus ada peningkatan kinerja mereka tenaga P3K sebelum mereka jadi P3K honorer dengan setelah mereka jadi P3K. Harus ada peningkatan. Kalau enggak rugi kita keluarin anggaran. Termasuk di anak-anak kita usia masih, bupati nanya waktu itu Pak almarhum Pak Kadis ya, Pak Wawan, Pak Kadis itu paut-paut yang di desa itu gurunya siapa? Aku. Yang sesuai kompetensinya mau paling hanya 20%, 30%, sisanya kadang lulusan SMA. Nah, bupati waktu itu, waduh bahaya ini, usia emas diajar oleh orang yang tidak paham mengajar anak. Makanya mulai tahun ini beliau memerintahkan menganggarkan beasiswa untuk guru-guru tahun 100 orang ya Pak Kadis, 100 orang kita anggarkan. Ya, kita tahu negara Jepang, Amerika, yang negara-negara maju itu awalnya Bapak Ibu yang dibangun bukan infrastruktur fisiknya dulu, tapi sumber daya manusianya dulu. Mereka awal-awal tertinggal dari negara-negara yang lain, termasuk China. Tapi sekarang karena SDM-nya mumpuni, mereka bisa mengalahkan negara-negara yang sudah maju duluan. China itu, Amerika aja takut Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu ke mall, ke S Hardware aja, lihat beli alat-alat. Semua mereka apa? Made in China. Hampir semua mau beli kunci, keran, apalagi alat listrik made in China. Mungkin yang bukan made in China ada dua ya, Nabi Adam dan Nabi Hawa. Itu made in China semua. So, kalau nggak percaya, passing grade. Yang penting dibutuhkan 532. Nggak tahu sistemnya kalau pendidikan nanti. Ranking 1 sampai sesuai bidang studinya yang dipilih itu bisa masuk. Ya, nggak ada passing grade. Kemarin ada kesempatan melalui observasi yang senior-senior juga masih banyak yang belum bisa masuk. Karena yang kemarin itu mohon maaf ada perubahan formasi dari Menpan RB. Kita juga kecewa
Bupati juga sudah berkirim surat. Ada 600 berapa itu Pak Askan? 600 lebih ya. Formasi yang tadinya ada menjadi tidak ada, geser ke yang lain. Dan itu bukan kebijakan dari kita. Nah, kita bersurat minta pengembalian formasi kepada saat pengumuman mereka mendaftar. Tapi nggak direspon. Diresponnya, Pak Sekda, kalau memang perubahan formasi itu membuat ketimpangan kondisi guru, silakan dilakukan pemetaan. Nah, saya berpesan, P3K yang bisa geser adalah hasil pemetaan, bukan pengajuan dari yang bersangkutan. Mereka kalau kita pindahkan karena memang menumpuk, ada satu sekolah guru agamanya ada 3, padahal cukup dibutuhkan 1, yang 2 kita geser. Nggak ada yang mereka memohon, tidak boleh. Tapi kalau hasil kajian kita, evaluasi kita perlu ada perpindahan, itu yang kita lakukan. Dan prosesnya sekarang sudah final, mungkin nanti per 1 Desember bisa ya? Yang SK pemetaan yang PNS dengan ketiga. Nah, mungkin nanti ada perputaran Bapak Ibu, itu hasil kajian, hasil evaluasi dari Dinas Pendidikan, bukan permohonan yang bersangkutan. Saya kira itu, tolong honorer-honorer yang sudah senior dikasih pengertian. Apalagi jangan sampai mereka demo orang dan rumah aja ke Pemda mau bisa berhenti. Kita mah hanya suruh nyiapin gaji, manggil peserta. Sekarang aja tempatnya mereka yang menentukan. Saya kadang jauh amat ke Serang, ongkos rugi Cino berapa coba. Dan biasa kita kalau diserahin ke kita dilakukan sama paling jauh. Ini enggak, di Serang, karena mereka semua yang melaksanakan, menyelenggarakan seleksi itu bukan kita. Kita hanya menyiapkan orangnya dan menyiapkan gajinya. 532 itu kurang lebih sebulan itu 1,5 miliar. Kalau kali 3 juta, 1,8 miliar. Kita yang lain tidak. Saya minta dikasih pengertian itu adik-adik kita, anak buah kita yang masih honorer. Dan kita juga sudah bersurat, harus ada informasi, tapi belum ada jawaban dari pemerintah pusat. Nah, saya sudah sampaikan, kalau kita ingin menyelesaikan tenaga honorer, seharusnya yang sudah lama-lama mengajar itu yang diprioritaskan dulu, dijadikan P3K atau PNS. Ya. Jangan sampai ketika nanti di Undang-Undang ASN ada deadline, misalkan 31 Desember 2026 harus tidak ada guru honorer, yang ada hanya PNS dengan P3K. Jangan sampai yang senior-senior itu harus berhenti. Saya sampaikan itu ke Menpan dengan PKN. Tapi kalau saya suruh memberhentikan yang baru honor 2 tahun, 3 tahun, nggak masalah, masih panjang mereka bisa kemana-mana. Kalau sudah 10-15 tahun, usianya udah mendekati 40, kerja di tempat lain susah. Ini saya sampaikan, harusnya kebijakan pemerintah pusat bagaimana caranya yang di atas 10 tahun atau di atas 5 tahun itu habisi dulu. Di luar itu kita suruh berhentikan, Pemda nggak masalah, karena mereka baru. Kalau saya suruh memberhentikan yang sudah 10 tahun, 15 tahun, harus mikir berkali-kali. Kemanusiaan urusannya dan pengabdian mereka untuk anak didik kita udah tahunan. Itu intinya. Ya. Mungkin kalau masukan ini dijadikan bahan pentingan bagi mereka, mudah-mudahan ada solusi ke depan seperti tahun berapa itu yang K1, K2, K3 otomatis diangkat. Kita berharap paling dari situ. Kalau yang sudah lulus kuliah 15 tahun dibandingkan dengan yang baru 3 tahun, 4 tahun ngerjain soal itu pasti kalah. Pasti kalah sama yang baru lulus. Betul nggak? Betul. Kalau nggak ada kebijakan afirmasi susah. Ya. Itu saya kira Bapak Ibu beberapa hal yang dapat saya sampaikan.
dan silakan diikuti dengan baik. Kegiatan ini pasti ada manfaatnya untuk Bapak Ibu sekalian, pasti ada manfaatnya. Meskipun materinya dari tahun sebelumnya sama, pasti ada sesuatu yang baru yang disampaikan oleh narasumber. Silakan diikuti dengan baik dan sambil refreshing, ya, sambil mungkin evaluasi Pak Kadis terkait dengan kinerja-kinerja menjelang akhir tahun, terutama dana bos, sertifikasi, dan pemerintah pusat juga masih punya utang Bapak Ibu ke kami, ya Pak Subari, ya, punya utang. Sertifikasi yang 50% dibayarkan itu pakai uang Pemda Bapak Ibu, belum dibayar sama pusat. Bukan baru-baru ya. Kita suruh nalangin dulu, baru nanti dibayar. Sampai sekarang belum dibayar. Itu ya. Dan alhamdulillah di Kabupaten Lebak untuk belanja pegawai tidak pernah ada masalah, selalu tepat waktu. Perintah Ibu Bupati waktu itu, Pak Sekda, awas gaji THR dengan gaji 13 jangan lewat waktu. Alhamdulillah kita semua gaji 13 tepat waktu dibanding tetangga-tetangga sebelah, nggak tahu siapa molor. Bahkan di kabupaten lain di luar Jawa sampai sekarang gaji 13 dengan THR ada yang belum dibayar. Betul Pak Subari ya? Kemarin rapat para kepala BKD, kami ini dari Maluku, dari NTT, suruh makan pegawai lagi. Kami aja gaji 13-14 dengan THR pegawai kami aja belum dibayar. Bulan September kemarin ya, belum dibayar. Nah, kita harus bersyukur kita tidak ada masalah dengan hak-hak kita sebagai ASN, dan ini harus disyukuri oleh kita semua. Ya, itu saya Bapak Ibu kira-kira apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi saya tahu posisi Bapak Ibu sekalian, kondisi sekolah, kondisi keuangan, kondisi eksternal dan sebagainya. Kita tidak tinggal diam. Saya dengan Pak Kasdis selalu diskusi bagaimana mencari solusi. Pak Kadis dengan jajarannya juga selalu menjalin komunikasi dengan stakeholder yang lain agar kejadian-kejadian yang dianggap biasa itu tidak terulang untuk ke depannya lagi. Saya kira itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, peningkatan kapasitas bagi kepala sekolah jenjang SMP tingkat Kabupaten Lebak tahun anggaran 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan melancarkan kegiatan kita sampai dengan hari Rabu nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.